Bandara Samratulangi kembali beroperasi. Risrat Eliezer resmi menikah. Bakso viral makan sepuasnya hanya Rp25.000. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam Kompas Manado Pagi, edisi hari ini Selasa 23 April 2024. Selain ketiga informasi tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Stanley Maera, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Saudara, Pulau Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro kini mulai beraktivitas di daerah pesisir yang sebenarnya masuk zona dilarang pasca erupsi Gunung Api Ruang. Sejumlah warga terpantau beraktivitas untuk membersihkan sisa abu vulkanik di siang hari di area Kelurahan Balai Humara dan Bahoy. Selain itu, tampak sejumlah warga juga lalu lalang dengan kendaraan dan beberapa penjual mulai berdagang. Warga mengaku hanya akan ke daerah pesisir Pulau Tagulandang yang masuk zona 6 km dari kawah Gunung Api Ruang saat di siang hari dan ketika sore sudah kembali mengevakuasi diri. Sementara itu, para pedagang mengaku saat ini penjualan masih sepi karena warga kurang. Ambil apa ini? Itu lagi, Pak. Ini balik lagi kemana, Pak? Ke Panentiang. Panentiang. Di atas. Iya. Berarti meski pasar tetap was-was, waspada. Mana Pak? Nggak lama-lama, cuma ambil buah, ras. Langsung balik lagi. Kemarin ini sudah mau. Bapak di mana tinggal? Di Bahoy sini. Di Bahoy. Oh, sama. Waktu gunung lari kemana, Pak? Di Utang. Minyak. Pendapatan per hari pasca letusan. Atau karena motor sepi jadi turun? Iya, Turun. Sehari biasanya dapat berapa kalau normalnya? Ya, ada 5 galon. 5 galon. Kalau sekarang? Ini baru masuk baru 2 galon ini. Baru 2 galon. Ya. Biasanya kalau per galon itu berapa, Pak, keuntungannya? Dirupiahkan? Ya, kan ukurannya 25 liter. Jadi kita dari 2.000 perak. Iya. Hingga saat ini, Gunung Api Ruang masih di level awas dan warga dilarang beraktivitas di radius 6 km dari kawah utama Gunung Api Ruang. Jofrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, sempat ditutup akibat erupsi Gunung Api Ruang, pasar tradisional di Pulau Tagulandang kini mulai dibuka meski belum seperti jam operasionalnya. Pasar tradisional 66 Tagulandang ditutup sejak Kamis 18 April 2024 pasca erupsi Gunung Api Ruang pada Rabu malam. Pasar 66 Tagulandang yang berada di Kelurahan Balai Humara masuk radius 6 km yang dilarang PFBMG untuk ditinggali dan wajib dievakuasi. Lumpuhnya aktivitas pasar membuat warga kesulitan mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Para pedagang pun mengaku merugi meskipun mulai dibuka Senin pagi, namun aktivitas di pasar masih sepi. Para pedagang pun merasa omset yang masih rendah dibandingkan hasil penjualan saat normal sebelumnya. Sejumlah lapak juga nampak masih kosong. Kalau ini sudah buka dari kapan pasar? Baru hari ini? Iya, baru hari ini. Hari ini? Pagi. Pagi. Mengungsi di Wauleu. Oh, udah mengungsi dulu? Iya, di Wauleu. Terus ini ada batasan nggak, Bu, sampai jam berapa? Atau Apa bilang tadi? nggak ada? Iya. Jadi sudah buka seperti biasa ini? Maksudnya nggak semua tutup sedikit. Oh, sedikit lagi semua tutup? Iya. Situasi pasar bagaimana, Bu? Masih sepi? Iya. Pasar bagaimana? Masih sepi? Masih sepi orang? Iya. Iya. Tapi baru banyak sekarang. Oh, baru sekarang. Dari beberapa hari sekarang ada pasar. Iya. Jadi tutup Iya, tutup. berapa hari? Selama tutup Ibu di mana? Mengungsi lagi? Turun dari Bahoy, Top. Oh, Lari mau sawah. Musawa. Langsung ambil sawah. Saat ini sejumlah warga masih berada di pengungsian 6 posko yang ditetapkan pemerintah setempat. Jofrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, tim SAR gabungan tim SAR gabungan evakuasi nenek berusia 89 tahun yang mengungsi di daerah perkebunan Kelurahan Bahoy, Pulau Tagulandang yang dilaporkan sakit.
Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi nenek berusia 89 tahun, Lisbeth Bawiling, di perkebunan Kelurahan Bahoy melewati medan sulit. Nenek terpaksa ditandu petugas karena tidak lagi bisa berjalan. Terpantau kondisi nenek juga dalam keadaan lemas dan sakit di bagian belakang. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi nenek 89 tahun dan langsung dibawa ke pos kesehatan bencana erupsi Gunung Api Ruang. Lisbeth Bawiling diketahui tinggal bersama sejumlah masyarakat yang lari dan mengevakuasi mandiri saat erupsi Gunung Api Ruang Rabu 17 April lalu. Terkait masalah warga atau seorang nenek ya, yang kita evakuasi tadi, sesuai informasi yang kami dapat tadi kira-kira jam 11 dari pihak masyarakat dan pihak camat. Kami dari Basarnas dengan tim yang lain langsung melaksanakan kegiatan evakuasi di daerah perkampungan Bawoy. Nah, seorang nenek ini bernama Elizabeth Boiling, usianya 89 tahun, dengan kondisi sakit. Nah, setelah kami melakukan kegiatan evakuasi, tadi kami langsung bawa ke posko kesehatan. Sementara itu, sesuai informasi diterima, Lisbeth Bawiling, nenek berusia 89 tahun, akan dibawa ke Manado pada hari Minggu untuk mendapat penanganan serius di rumah sakit di kota Manado. Jufri Kasumbala, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro mengerahkan 2 kapal milik perusahaan daerah KM Lakong Banua dan KM Loho Raung untuk membantu evakuasi dan pengiriman logistik bantuan bagi warga terdampak erupsi Gunung Api Ruang di Pulau Tagulandang. Sejak Kamis sore lalu hingga Jumat pagi, sejumlah bantuan terus disalurkan ke Pulau Tagulandang, dibawa dengan menggunakan kapal laut. Untuk mempercepat pendistribusian, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro mengerahkan 2 kapal feri milik perusahaan daerah, yakni KM Lokong Banua dan KM Loho Raung, untuk membawa keperluan warga di Pulau Tagulandang. Pengiriman bantuan sembako, kendaraan dapur umum, peralatan posko pengungsian, mesin generator dari PLN, serta personel dari pemerintah maupun TNI dan Polri ikut menggunakan kapal ini. Tidak hanya untuk bantuan, kapal ini juga diketahui berhasil membawa keluar warga dari Pulau Ruang ke Pulau Tagulandang beberapa jam sebelum Gunung Api Ruang erupsi dahsyat. Saat ini 2 kapal juga dipakai untuk mengevakuasi warga dibawa dari Pulau Tagulandang ke Pulau Siau serta Likupang di Minahasa Utara. Baik untuk terkait dengan erupsi Gunung Ruang, ya, untuk bantuan yang hari ini di KMP Lorang ada mesin genset untuk dibawa ke Tagulandang. Pak, selain KMP Lorang, mungkin Bapak melihat apakah sudah ada sebelumnya pengiriman bantuan juga Pak dengan kapal ini ke Pulau Tagulandang, Pak? Iya, ada kemarin sore juga ya, ada 2 armada ya membawa bantuan ya untuk sembako dan lain-lain, dan juga personil dari TNI dan Polri ya sudah ke lokasi di Pulau Tagulandang. Ya. Saat ini juga ada lonjakan penumpang di mana pasca erupsi Gunung Api Ruang, warga berusaha keluar dari Pulau Tagulandang untuk mengevakuasi ke pulau lain yang dirasa lebih aman. Jufri Kasumbala, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, setelah ditutup imbas erupsi Gunung Api Ruang di Tagulandang, Kabupaten Sitaro, penerbangan Bandara Samratulangi Manado kembali dibuka. Pembukaan bandara ini diputuskan dalam rapat koordinasi yang digelar pihak Angkasa Pura I, Airnav, Otoritas Bandara, BMKG, dan maskapai penerbangan. Bandara Udara Samratulangi Manado kembali membuka penerbangannya pada hari Senin 22 Agustus 2024 pukul 12.00 WITA. Setelah ditutup selama 5 hari lamanya, imbas erupsi Gunung Api Ruang di Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro pada hari Rabu minggu lalu. Keputusan pembukaan kembali penerbangan ini diambil setelah dilakukan rapat koordinasi antara pihak Angkasa Pura I, Airnav, Otoritas Bandara, BMKG, dan maskapai penerbangan di Bandara Udara Samratulangi pada Senin pagi kemarin.
Humas Bandara Samratulangi Manado Yanti Pramono menjelaskan penerbangan akan dibuka kembali pada pukul 12.00 WITA dengan 12 pesawat yang dijadwalkan melakukan penerbangan pada hari Senin kemarin. Pakai hasil rapatnya nanti kita menunggu sampai di jam 12 baru kami akan mengcancel nota sebelumnya. Jadi Bu, artinya penerbangan semuanya? Penerbangan yang di atas di jam 12 itu ada sekitar 12 pesawat yang akan terbang dan arrival. Kita harapkan seperti itu. Oke Bu, berarti ini penerbangan internasional maupun lokal sudah bisa Bu ya? Ya, kita harapkan seperti itu. Oke. Masih sementara juga berdiskusi ya untuk menentukan seperti apa nanti dari Airnav untuk rencananya seperti apa untuk pesawat-pesawat apa saja yang bisa terbang. Sejumlah penumpang yang terlihat menunggu hasil keputusan rapat mengaku lega dengan pembukaan penerbangan Bandara Samratulangi kembali. Jadi gimana selama ditutup Bu? Waduh, kami juga resah karena bolak-balik hotel di bandara tiap hari naik Grab. Setelah dapat kabar dibuka gimana Bu tanggapannya? Waduh, rasa senang, lega. Jual tiketnya lagi ditunda lagi karena sudah full. Oh, iya. Jadi kapan rencana untuk berangkat Bu? Tanggal 24 hari Rabu. Hari Rabu. Keputusan pembukaan penerbangan Bandara Samratulangi Manado kembali diambil setelah melihat situasi vulkanik dan kegempaan terakhir dari gunung api Ruang yang mulai membaik. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Richard Eliezer kini resmi menikah. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Kompas Manado Pagi. Terima kasih Anda masih bersama Kompas Manado Pagi dan kita ke informasi selanjutnya. Saudara, ribuan stiker bertema Torang Semua Bersaudara dibagikan oleh Polda Sulut dan sejumlah aktivis kebangsaan di kawasan Mega Mas Manado pada hari Minggu sore. Hal ini dilakukan untuk membangun kembali rasa perdamaian dan persaudaraan di kalangan warga Kota Manado. Bertujuan untuk membangun kembali rasa perdamaian, persaudaraan dan toleransi di Kota Manado, ribuan stiker yang bertema Torang Semua Bersaudara dibagikan oleh sejumlah aktivis kebangsaan yang tergabung dalam komunitas Torang Semua Bersaudara bersama petugas Polda Sulut di kawasan Mega Mas Manado pada hari Minggu sore. Para aktivis dan petugas Polda Sulut terlihat menempelkan stiker-stiker tersebut di baju atau di kendaraan warga Manado yang terlihat menerimanya dengan senang hati. Kapolda Sulut Irjen Pol Yudiawan yang diwakili Dirsamapta Polda Sulut Kombes Pol I Gusti Putugede Ekawana Prasta mengatakan bahwa tagline Torang Semua Bersaudara ini memiliki makna yang sangat luar biasa, meski membagikan stiker memang kesannya biasa saja. Sangat positif sekali, mengingat Manado ini kotanya sangat indah, kemudian alam yang cukup sejuk, apalagi sekarang ada kegiatan Gunung Merapi Raung yang meletus, sehingga kita ini semua harus bahu-membahu untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada masyarakat dan semuanya kita bersaudara. Nah, tagline Torang Bersaudara ini sangatlah luar biasa, sehingga berharap tagline ini akan menjadi viral dan semua seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan ini seperti yang dilakukan di Manado. Sementara itu, aktivis kebangsaan Sam Sianata mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggelorakan kembali semboyan indah yang dicetus mantan Gubernur Sulut E.E. Mangindaan, yaitu Torang Semua Bersaudara. Menggelorakan kembali semboyan yang pernah direncanakan oleh Pak Mangindaan, bahwa kita ini semua, Torang ini semua bersaudara. Di Sulawesi Utara ini, saat ini perlu digelorakan kembali Torang Semua Bersaudara supaya semakin guyup, semakin bersatu masyarakat Sulawesi Utara. Ya, terkait dengan isu-isu yang sekarang berkembang, itu kan membuat situasi panas. Nah, ini adalah counternya. Kita ingin membuat pendinginan. Kalau masyarakat diberi hal-hal yang dingin, saya yakin akan kembali netral ya, gitu. Ditambahkannya juga bahwa giat ini diharapkan untuk dapat menjaga rasa persaudaraan dan kebersamaan, sehingga masyarakat diingatkan kembali agar dapat menghindari perpecahan karena Torang Semua Bersaudara.
Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Direktorat Pamofit Polda Sulawesi Utara turut memberikan kontribusi dalam pengamanan objek wisata pada hari libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Direktur Pamofit Polda Sulut pun turut memberikan apresiasi pada anggotanya yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Sulawesi Utara ikut dalam menjalankan tugas pengamanan selama libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Dit Pamofit Polda Sulut secara efektif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama periode libur Lebaran. Direktur Pamofit Polda Sulut Kombes Pol Alvaris Patiwail mengatakan, operasi pengamanan yang dilakukan telah mencapai hasil yang maksimal, serta tidak ada laporan insiden besar yang melibatkan gangguan keamanan maupun ketertiban selama libur Lebaran Idul Fitri di wilayah Sulawesi Utara. Direktur Pamofit memberikan kontribusi melaksanakan kegiatan pengamanan dalam rangka Operasi Ketupat 2024 untuk mengamankan Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya sendiri selaku Kasatgas Preventif, di mana dalam keseharian selama operasi itu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kepolisian bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, berupa patroli ke tempat-tempat khusus keramaian masyarakat yang menjadi konsentrasi daripada saudara-saudara kita umat Muslim yang akan merayakan Lebaran di tahun 2024 ini. Di samping itu juga kita diberi tugas khusus oleh Mabes Polri, jadi selama masa liburan yang kemarin barusan saya berakhir tanggal 15, itu setiap hari kita melaksanakan kegiatan pengamanan khusus pada objek-objek wisata. Selama libur Lebaran, Dit Pamofit melaksanakan kegiatan-kegiatan bersifat pencegahan terjadinya kejahatan atau gangguan keamanan. Operasinya pun meliputi kegiatan bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, berupa patroli ke tempat-tempat khusus keramaian masyarakat. Ali Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita beralih ke informasi yang lain, Saudara Richard Eliezer kini resmi menikah pada hari Sabtu kemarin di Kota Manado. Pria yang lebih dikenal dengan Baradae ini kini telah menikah dengan pujaan hatinya. Berikut informasinya. Kabar bahagia datang dari Richard Eliezer yang lebih dikenal dengan Baradae. Kini pria yang sering disapa dengan Icat itu telah resmi menikahi pujaan hatinya Duce Maria Anggelin Kristianto atau Lingling. Pernikahan tersebut diberkati di Gereja Paroki Raja Damai di Kecamatan Tikala, Kota Manado oleh Pastor John Bompa pada hari Sabtu lalu yang dilaksanakan secara tertutup, khusus dihadiri oleh para kerabat dan keluarga saja. Pernikahan ini pun juga terlihat diposting oleh akun Instagram Roni Talapesi yang adalah pengacara Richard Eliezer yang terlihat menggugah foto pernikahan Richard dan Lingling dengan caption, "Puji Tuhan telah dilaksanakan pemberkatan pernikahan Richard Eliezer dan Lingling. Tuhan yang mempersatukan dan diberkati selalu sampai anak cucu. Amin." Dalam foto-foto tersebut, Richard terlihat mengenakan busana formal berwarna abu-abu dan sepatu sneaker putih, sementara Lingling mengenakan gaun pengantin berwarna putih. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, berdasarkan pantauan harga daging ayam di Pasar Pinasungkulan Karumbasan mulai turun. Dari harga awal Rp38.000 kilogram, kini turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Berakhirnya Hari Raya Idul Fitri, dari pantauan Kompas TV Manado di Pasar Tradisional Pinasungkulan, Kota Manado, harga daging ayam yang sebelumnya mencapai Rp38.000 per kilogram, kini turun secara signifikan menjadi Rp35.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam ini dikarenakan turunnya permintaan dari masyarakat pasca Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, serta banyaknya stok daging ayam dari para peternak. Pedagang juga memprediksikan bahwa harga daging ayam khususnya di Pasar Karumbasan ini akan terus mengalami penurunan harga. Harga ayam ini turun, biasa jadi 38, ini 35. DP penyebabnya? Antara kelar hari raya ini ayam, pasokan ayam banyak sekali, jadi ayam turun. Kelar hari raya. Jadi ada antusiasme pembeli gitu. Ya. Tapi ini pembeli masih sepi lantaran masih banyak ikan di rumah atau bagaimana jadi masih sepi. Meskipun harga daging ayam telah turun signifikan, pedagang menyampaikan masih kurangnya minat dari pembeli dalam membeli daging ayam. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, kantor ATR BPN Kota Manado terpilih sebagai salah satu kantor cabang BPN di Indonesia untuk menjalankan program 200 hari kerja dari Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, di mana salah satu program tersebut adalah program Kota Lengkap. Mengikuti program 100 hari kerja dari Menteri ATR BPN RI Agus Harimurti Yudhoyono, ada sejumlah program andalan yang didorong oleh AHY di seluruh kantor ATR BPN di Indonesia, diantaranya program digital dan Kota Lengkap. Khusus untuk kantor cabang ATR BPN Manado, Menteri menugaskan secara khusus untuk menerapkan 3 program, yaitu Kanca Manado harus mendapatkan gelar WBK yang diterapkan di zona integritas. Kedua, meningkatkan pelayanan digitalisasi. Dan yang ketiga, menerapkan program Kota Lengkap. Kepala Kantor ATR BPN Manado Alexander Wowiling mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang menyempurnakan 3 program unggulan Kementerian ATR BPN tersebut sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang memang telah dilakukan sebelum mendapatkan instruksi khusus. Kantor Pertanahan Kota Manado terpilih di antara 104 kanta yang menjadi prioritas untuk pelaksanaan kegiatan strategis ini. Nah, kegiatan itu ada 3. Yang pertama, Kantor Pertanahan Kota Manado itu harus memperoleh gelar WBK, kita menjalankan zona integritas. Kemudian yang kedua, dipersiapkan juga untuk melaksanakan pelayanan digitalisasi. Dan yang ketiga, yang cukup berat ini pekerjaannya, yaitu Kota Lengkap. Ditambahkannya juga warga Kota Manado sudah bisa mengecek apakah tanahnya sudah terdaftar atau belum melalui aplikasi Sentuh Tanahku, di mana masyarakat bisa mendownload aplikasi tersebut dan mendaftarkan sendiri tanahnya lewat aplikasi tersebut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Bakso viral makan sepuasnya hanya Rp25.000. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Kompas Manado Pagi. Terima kasih Anda masih bersama Kompas Manado Pagi dan kita ke informasi selanjutnya. Saudara, memiliki keterbatasan fisik tak lantas membuat Imran Mamonto pasrah dan putus asa. Warga Kelurahan Motoboy Besar, Kota Mubagu, Sulawesi Utara ini tetap semangat bekerja demi keluarga sebagai pekerjaan harian di kebun milik warga. Meskipun tidak memiliki kaki sebelah kanan akibat kecelakaan yang terpaksa diamputasi. Akibat kecelakaan yang terjadi beberapa tahun lalu, membuat Imran Mamonto, umur 34 tahun, warga Kelurahan Motoboy Besar, Kota Mubagu, Sulawesi Utara, harus kehilangan kaki sebelah kanannya karena diamputasi. Meskipun mengalami cacat fisik, namun Imran tak berputus asa untuk tetap bekerja demi keluarganya, meskipun harus menjadi pekerja harian di kebun milik warga. Baginya cacat fisik bukanlah halangan untuk tidak bekerja mencari nafkah, ketimbang harus meminta dan berharap kepada orang lain. Imran memilih bekerja apa saja asalkan halal, meskipun harus rela berpanas-panasan bekerja di bawah terik matahari bersama ketiga temannya membuat bedeng untuk ditanami tanaman tomat dan cabai rawit. Sebagai pekerja harian, Imran mendapat upah Rp125.000 per hari dari pemilik kebun. Dari penghasilan inilah yang dikumpulkan setiap minggu, sebagian diberikan kepada keluarganya dan sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Sejak kapan Pak bekerja seperti ini Pak? Nah, kalau ini 5 tahun yang kerja begini. Sebelumnya Bapak kerja apa? Sebelumnya kerja pengairan cilaka. Nah, ini kejadian waktu itu pulang kerja baru cilaka. Hampir baku tabrak dong, pun ciri di jurang toto. Di akibat kecelakaan itu Bapak kaki terpaksa diamputasi atau gimana Pak? Amputasi. Kendati memiliki kekurangan Pak, tapi Bapak tetap bersemangat Pak. Semangat. Pokoknya kerja, yang penting sabar. Nah, begitu. Yang penting orang mencari mana adanya mau dapat dong. Cuma ya minta-minta kan enak lagi. Imran pernah mendapatkan bantuan kursi roda ataupun kaki palsu dari prajurit TNI, namun ketidaknyamanan yang dia rasakan, Imran memilih menggunakan tongkat agar lebih bebas beraktivitas mencari nafkah.
Semoga dengan semangat dan kemandirian Imran menjadi motivasi bagi kita semua untuk bersemangat dalam setiap usaha. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kita beralih ke informasi yang lain. Saudara, tim sepak bola Sangkakala FC Kota Bitung, Sulawesi Utara akhirnya menjadi pemenang pada turnamen 7-12 Cup yang digelar di Kota Manado. Tim Sangkakala FC berhasil mengalahkan tim sepak bola Garuda NN asal Tateli, Minasa pada babak final dengan skor 1-0. Tim sepak bola Sangkakala FC menang dengan skor 1-0 terhadap tim sepak bola Garuda NN melalui tendangan penalti yang dilakukan Kapten kesebelasan Irianto Sabihing pada babak kedua. Sementara di babak pertama, kedua tim saling adu kekuatan untuk bisa menjebol gawang. Namun hingga berakhir babak pertama, masing-masing tim tidak mendapatkan kesempatan untuk menjebloskan gawang lawan. Manajer tim Sangkakala FC, Rico Roring, mengatakan kemenangan tim Sangkakala FC merupakan peluang bagi atlet sepak bola Kota Bitung untuk maju bersaing di turnamen tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat Kota Bitung diminta untuk mendukung para atlet Kota Bitung ini karena sudah membawa harum nama daerah Kota Bitung di laga sepak bola. Sudah selesai Open Turnamen 7-12 Cup dan Sangkakala FC telah mendapat juara 1 di Open Turnamen ini. Nah, kiranya dukungan doa, support dari jemaah-jemaah Gimim Sangkakala dan juga support dari masyarakat Kota Bitung bahwa kami pada hari ini, Tuhan jawab doa kami, tim Sangkakala FC bisa mendapat juara 1 di Open Turnamen 7-12 Cup pada sore hari ini. Pelatih tim Sangkakala FC Hengki Ponda mengaku kemenangan tim Sangkakala FC pada turnamen 7-12 Cup ini merupakan kerja keras tim yang begitu solid. Pasalnya di babak kedua, tim Sangkakala terpaksa harus bermain dengan 10 pemain setelah salah satu pemain dikenakan sanksi kartu merah oleh wasit karena kesalahan yang fatal. Ya, ketika tim Sangkakala dapat kartu merah 1, berarti kan tinggal 10. Cuma komposisi di belakang saya tidak robah, cuma saya instruksi kepada anak-anak supaya disiplin main. Cara menjaga itu disiplin, saling ngomong supaya tidak salah posisi dan gitu ya. Nah, itu alhasil kita bisa sukses dan juga kesuksesan ini berkat anak-anak latihan dengan serius. Diketahui para atlet tim Sangkakala FC umumnya adalah warga Bitung dan hanya ada satu orang pemain asing asal negara Mali, Afrika Barat direkrut sebagai striker untuk memperkuat tim dalam turnamen 7-12 Cup tersebut. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Kita beralih ke informasi yang lain, saudara. Di Kota Manado kini sedang viral satu tempat makan bakso yang unik di mana kita bisa mengambil makanan sepuasnya hanya dengan membayar seharga Rp25.000 saja. Para konsumen yang datang tidak hanya dari Kota Manado saja, bahkan dari beberapa kota dan kabupaten di sekitar Kota Manado. Seperti inilah suasana di rumah makan Pondok Makan Raja atau tempat makan bakso viral di Kota Manado. Para pengunjung terlihat mengantri untuk makan bakso yang sedang trending di Kota Manado ini. Bakso viral milik seorang pengusaha kuliner ini begitu digandrungi karena hanya dengan membayar seharga Rp25.000 saja, kita sudah bisa memakan sepuasnya dengan catatan makan yang diambil harus dihabiskan. Bakso yang disediakan ada 3 varian rasa, yaitu bakso sapi, bakso ayam, dan bakso ikan. Setelah membayar, pembeli bisa mengambil sendiri bakso dan mie yang disediakan dengan sepuasnya. Namun jika tidak mampu menghabiskan, maka akan dikenakan denda seharga 1 porsi bakso, yaitu Rp25.000. Dijelaskan Ibu Evelyn Warela, pemilik bakso viral ini, dirinya memang tidak mengejar keuntungan, namun dengan banyaknya pembeli, dirinya mengakui tetap meraup laba. Dikatakannya setiap hari 1.000 paket yang disediakan selalu ludes hanya dalam waktu 4 jam saja. Menurut Evelyn bahwa sebenarnya dirinya tidak pernah membayangkan jualan baksonya akan seramai ini. Karena awalnya dirinya hanya ingin membagikan berkat bagi banyak orang di mana para pembeli bisa makan sekenyang-kenyangnya hanya dengan membayar Rp25.000 saja.
Saya ini kan hobinya masak-masak, jadi saya rindu menyajikan masakan yang sangat disukai oleh semua orang dan bisa dinikmati oleh kalangan dari kalangan atas sampai kalangan bawah dengan harga yang terjangkau dan bisa makan puas seperti itu. Sehingga timbullah ide untuk membuat bakso ini ya, bakso raja, bakso Mami Eva. Saya siapin itu 1000 porsi ya setiap hari, ya itu sudah saya targetkan sehingga yang bisa makan itu sekitar 500 sampai 600-700 orang, tapi habis sebanyak 1000 porsi begitu, ya. Seperti itu, Bu. Iya kan, menurut saya begini, meskipun keuntungannya tipis, tapi kalau perputarannya cepat, disitulah keuntungan saya. Para pengunjung yang datang pun tidak hanya dari kota Manado saja, namun menurut pengakuan pembeli, banyak yang datang dari beberapa kota dan kabupaten dari sekitar kota Manado, seperti Kota Tomohon, Tondano, Kabupaten Minahasa Selatan, Minahasa Utara, dan bahkan dari Kota Mubagu dan Gorontalo pun datang untuk menikmati bakso viral ini. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kompas Manado pagi kali ini. Saya Stanley Maera dan seluruh redaksi Kompas TV Manado mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.